warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destina Handini dengan NIM 240101232 kelas 4G. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan stimulasi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan strategi information share pada materi perilaku jujur dan berkata jujur untuk siswa kelas 7 MTS. Nah, apa sih itu strategi information share? Strategi information share merupakan strategi pembelajaran yang mengajak peserta didik mencari informasi dan menemukan informasi dari berbagai sumber belajar sehingga siswa lebih aktif dalam memproses pengetahuan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan perilaku jujur, yang kedua mengidentifikasi contoh perilaku jujur yang ada di rumah maupun di sekolah, dan yang ketiga menunjukkan sikap perilaku jujur sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Oke. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa nih ketua di sini? Oh, ayo Salsa pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Amin. Kita ibu. Baik, di sini saya akan absensi dulu ya. Banyak nggak yang nggak hadir? Siapa saja? Kakak Jiska, Kak Reska, banyak. Aminah Harudin, hadir ibu. Maudin, hadir. Mita, hadir. Salsabila, hadir. Novia, hadir. Rabiatul, hadir. Oke, baik anak-anak. Baik anak-anak, ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah menemukan barang di jalan? Pernah. Sering. Nah, terus apa yang kalian lakukan? Mengembalikannya atau mengambilnya? Kita cari orangnya dulu. Itu merupakan contoh perilaku jujur. Hari ini kita akan mempelajari tentang perilaku jujur dan berkata jujur sesuai dengan perbuatan dan perkataan. Sekarang silakan dibagi kelompoknya menjadi dua kelompok, masing-masing terdiri dari 3 kelompok. 3 orang. Ya, 2 orang. Ini dari ini. Oh ya, itu. Kelompok 1 mencari informasi tentang pengertian jujur. Kelompok 1 ini. Nah, yang kedua mencari contoh perilaku jujur yang ada di sekolah maupun ada di rumah. Ya, itu anak-anak. Apa ibu? 2 menit waktunya. Nah, untuk mencari informasi bisa di HP maupun di buku ya, internet. Kita pakai HP ibu. Ya, 2 menit ya waktunya. Iya ibu. Di sekolah dan di rumah ini contohnya, ini penggantiannya. Ntar masing-masing satu kelompok maju ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Iya ibu. Nah, baik, untuk perwakilan kelompok 1 silakan maju. Kelompok 1 kan itu. Ini pengertiannya, ini contohnya. Pengertian sikap jujur ya. Ayo silakan maju. Bisa kali kau HP dan dikasih di internet. Baik.
perilaku jujur di sekolah dan di rumah. Contoh perilaku jujur di sekolah itu pertama, ketika kita menemukan barang teman, itu kita harus mengembalikan kepada ibunya. Kalau kita tidak tahu, kita mengumumkan siapa pemiliknya. Terus di rumah itu kita nggak boleh ambil orang tua secara diam-diam, dan kalau kita ambil itu harus jujur. Ibu, terima kasih. Terima kasih atas perhatian semuanya. Baik anak-anak, dari hasil pencarian informasi tadi dapat kita simpulkan bahwa perilaku jujur merupakan salah satu akhlak yang mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Perilaku jujur juga dapat diwujudkan dalam perkataan maupun perbuatan. Orang yang jujur akan dipercaya oleh orang-orang lain dan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Sebaliknya, kebohongan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain serta menghilangkan kepercayaan. Nah, sekarang Ibu ingin salah satu dari kalian akan menyimpulkan materi apa yang kita bahas tadi. Minta Ibu. Baiklah teman-teman, saya mau menyimpulkan bahwa jujur itu adalah yang baik, amal baik yang dapat kita lakukan baik itu di rumah maupun di sekolah. Contohnya di rumah itu kita jujur terhadap apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita maupun saudara kita, dan contoh di sekolah itu kita jujur di dalam kelas, misalnya ada pulpen teman di salah satu bangku kosong, nanti kita cari siapa yang punya pulpen tersebut, jangan kita ambil sendiri. Seperti itu. Nah, mari kita biasakan berkata jujur sesuai dengan perkataan dan perbuatan kita. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, bersama melafazkan alhamdulillah. Terima kasih atas semuanya. Mungkin minggu depan Ibu akan menjelaskan yang lebih mendalam lagi tentang materi yang kita bahas ini.